terlahir kembali di tahun 80-an. Dengan menjual sayur liar saja, aku menghasilkan penghasilan satu keluarga selama setahun. Ikan dari kolam terlantar bahkan terjual habis. Tapi orang tua angkatku mengatakan aku hanya mencari perhatian. Shi Zhao mendorong gerobak ke pavilion dan langsung dikerumuni orang. Hei hei hei. Penjual kecil. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggumu. Kemarin sepulang dari sini aku langsung merebus gula. Mantau di sini sudah hampir habis. Aku mau beli 1 ekor ikan koi lagi. Untuk ditumis dengan tahu. Kemarin aku tidak dapat. Hari ini aku beli duluan. Kau sudah janji. Jangan ingkar ya nak. Aku mau ikan grass carp. Semakin besar semakin bagus. Kepala ikan yang besar lebih enak. Kepala ikan ditumis dengan tahu. Lebih enak dari kaki beruang. Hehe. Siapa cepat dia dapat. Yang kemarin belum dapat boleh pilih duluan. Hari ini ikan banyak. Semua tersedia. Shi Zhao bertanya satu persatu mau ikan apa. Lalu menggulung lengan baju memasukkan tangan ke ember. Dengan 1 timbangan beratnya langsung ketahuan. Uang dan barang selesai. Gerakannya cepat dan bersih. Keramaian orang menarik banyak perhatian. Sementara itu tidak jauh dari sana. Chen Donghai berpegangan pada tongkat. Mengerutkan dahi sambil berjalan pelan. Di sampingnya Zhao Lanzi dengan susah payah memapahnya. Chen Donghai terjatuh pada malam tahun baru. Pergelangan kakinya patah. Jadi saat tahun baru ini dia dirawat sebulan. Chen Donghai merasa bosan dan ingin keluar menghirup udara segar. Di sana ada yang jualan ikan. Sudah lama aku tidak makan. Di musim dingin ini kalau bisa makan hotpot kepala ikan. Pasti sangat menyenangkan. Zhao Lanzi saat ini agak tidak senang. Dia benar-benar lelah. 3 anak di rumah tidak ada yang mau membantu. Dia ingin menyewa orang tapi dimarahi diam-diam oleh Chen Donghai. Punya anak tapi harus menyewa orang untuk merawat, apa kata orang nanti? Jadi dia hanya bisa menyiksa dirinya sendiri. Zhao Lanzi menggigit bibirnya. Diam-diam membantu Chen Donghai berjalan ke sini. Saat sampai di gerobak, kerumunan sudah bubar. Shi Zhao membelakangi mereka berdua. Menyimpan ikan yang sengaja disisakan untuk istrinya. Berapa harga ikanmu ini? Bibi, maaf sekali. Ibu dan istriku sedang lemah. 2 ikan ini kusisakan untuk mereka. Hari ini ikannya sudah habis terjual. Kau, kenapa kau mengejar sampai ke rumah sakit? Sungguh keterlaluan. Benar-benar mencari perhatian. Kau pikir dengan begini kami akan mengakuimu sebagai anak? Shi Zhao juga terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan bertemu Chen Donghai dan Zhao Lanzi di rumah sakit. Kalau ingin membeli ikan silakan datang besok. Hari ini sudah habis terjual. Apalagi yang kau rencanakan? Mengejar kami sampai ke rumah sakit untuk bertaruh. Kenapa kau jadi seperti ini? Chen Donghai mengerutkan dahi tanpa berkata apa-apa. Sebagai pedagang, membaca situasi adalah keahliannya. Yang berbeda adalah sepasang mata itu. Setahun ini setiap kali mereka bertemu Shi Zhao, mereka selalu terkejut melihat ketidakrelaan dan dendam di matanya. Karena itu mereka semakin membenci dan menolaknya. Namun sekarang, dia menatap dirinya dan istrinya dengan mata yang jernih. Hanya ada kerenggangan dan dingin yang samar. Saat ini dia berdiri di hadapannya. Angkuh dan kuat seperti serigala liar. Ayo pergi. Kenapa harus pergi? Bukankah kau bilang menjual ikan? Jual saja 2 ikan ini padaku. Bibi, 2 ikan ini tidak dijual. Istriku baru melahirkan. Ibuku merawat di rumah sakit. 2 ikan ini untuk menyehatkan tubuh mereka. Untuk menyehatkan istri dan ibunya. Ibunya. Pertama kalinya mendengar Shi Zhao menyebut kata ibu.
Hati Zhao Lanzi seperti diremas kuat hingga terasa perih dan panjang. Apalagi akal bulus baru ini. Baru ketemu kemarin lusa. Hari ini anakmu sudah lahir. Kenapa aku tidak tahu? Zhao Lanzi selesai bicara. Tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang. Ah, kamu di sini. Kenapa baru datang? Istri dan ibumu sudah masak menunggumu. Mereka berdua sudah dipindah ke ruang rawat. Kamu tidak mau menjenguk? Apa bayinya sudah dibawa keluar? Ya, aku melihatnya. Rambutnya hitam legam. Hanya sedikit kurus. Tapi sangat cantik. Shi Zhao akhirnya merasa lega. Dia tersenyum. Buru-buru membawa keranjang dan ember menuju ruang rawat. Dalam sekejap menghilang. Zhao Lanzi dan Chen Donghai di belakang terdiam. Apa benar istrinya sudah melahirkan? Ah, tentu saja benar. Melahirkan 2 anak perempuan. Dia sama sekali tidak keberatan. Ibu mertuanya juga orang yang baik. Merawat dengan sepenuh hati. Pemuda ini yang paling rajin dan perhatian yang pernah kutemui. Istrinya makan beberapa kali sehari. Telur dan ikan daging selalu tersedia. Dia juga sangat baik pada ibunya. Kemarin saja, ibunya tidak mau makan mie telur untuknya. Dia tidak setuju. Memaksa memberi ibunya semangkuk penuh. Menyuruh ibunya menjaga kesehatan. Apalagi di rumah sakit. Pekerjaan berat. Yang melelahkan. Dia yang kerjakan semua. Tidak membiarkan ibu dan istrinya bekerja. Meskipun begitu, dia masih menangkap ikan setiap hari untuk mencari uang. Coba pikir, anak baik seperti ini, di mana bisa ditemukan? Ibunya benar-benar beruntung. Dia sangat berbakti. Dia berbicara dengan penuh semangat. Tapi tidak menyadari wajah Zhao Lanzi dan Chen Donghai yang mendadak muram. Keduanya tanpa sadar teringat ketiga anak mereka. 3 hari ini hanya menjenguk sekali sehari. Begitu datang langsung berbaring di tempat tidur. Makan buah, mengobrol, minta uang jajan. Jangankan membantu sekali saja. Bahkan mengambil air pun Chen Donghai yang melakukannya sendiri. Pelipis Zhao Lanzi berdenyut-denyut. Saat ini dia merasa seperti ada yang menggali sudut hatinya. Kosong dan tak tertahankan rasa getirnya. Dia tiba-tiba teringat saat Shi Zhao berusia 10 tahun. Dia selalu menjadi anak yang berbakti. Tahun itu di malam hujan lebat bulan Maret. Malam itu Chen Donghai mabuk dan bertengkar dengan direktur pabrik. Berjalan pulang dengan terhuyung-huyung. Zhao Lanzi demam dan terbaring di rumah. Shi Zhao yang berusia 10 tahun membawa lentera. Memegang payung minyak yang besar dan berat. Keluar rumah mencari Chen Donghai yang mabuk. Tubuh mungilnya tidak kuat menyeret Chen Donghai yang mabuk. Dengan menggertakkan gigi dia memayungi di tengah hujan. Berusaha keras melindunginya dari hujan angin semalaman. Kenangan masa lalu muncul. Zhao Lanzi tiba-tiba merasa bingung. Sejak kapan sebenarnya dia begitu membenci Shi Zhao? Menganggap semua yang dilakukannya punya maksud terselubung. Saat Shi Zhao masuk membawa ember kayu dan keranjang sayur. Sekilas dia melihat Lin Muyu yang sedang menggendong bayi menyusui. Mendengar suara dia refleks menoleh. Ketika melihat jelas Shi Zhao berdiri di pintu. Dia terdiam, wajahnya memerah. Perawat muda masih dengan serius mengajarinya. Begini. Angkat bayinya sedikit ke atas. Harus masuk sepenuhnya. Jangan sampai hanya setengah. Kalau tidak kamu akan menderita. Apakah aku boleh mendengarnya? Kata-kata vulgar macam apa ini? Tian Xiufen sedang menggendong bayi memberi susu formula. Melihat Shi Zhao masuk. Dia mengangkat kepala dengan wajah penuh kegembiraan. Anak kedua. Cepat kemari. Lihat putrimu. Mirip denganmu. Sungguh tampan. Ada sesuatu dalam darah Shi Zhao yang perlahan terbangun.
Dia tanpa sadar membungkukkan badan, mengamati dengan teliti si kecil yang memiliki setengah darahnya. Tangan kecil yang lembut tiba-tiba melambai di udara, lalu menggenggam ujung jarinya. Shi Zhao membeku, tidak berani bergerak. Dia pertama kali merasakan apa yang disebut canggung. Yang di sana adiknya, yang sedang minum susu kakaknya. Kakak lahir pukul 520 sore. Adik pukul 523. Hanya selisih 3 menit. Hari ini adalah hari ketiga setelah melahirkan. ASI sudah mulai keluar. Beberapa hari ke depan kamu punya tugas, kawan. Kemarilah. Aku akan menjelaskan dengan detail. Kemarilah. Tapi perawat tidak peduli semua itu. Melihat Shi Zhao tidak bergerak, dia langsung mendekat, menarik Shi Zhao ke sisi tempat tidur. Untungnya saat itu Lin Muyu sudah selesai menyusui. Si kecil sudah kenyang dan tertidur puas. Dia juga cepat-cepat menarik bajunya turun. Tapi Shi Zhao masih sempat melihat. Kenapa bisa seputih itu? Wajah Shi Zhao seperti terbakar. Dia kaku berdiri di depan Lin Muyu. Keduanya tidak berani bertatapan, menunduk terlihat lucu sekali. Kawan, ada apa dengan kalian berdua? Apa kalian suami istri yang sah? Tentu saja sah. Keadaan keluargamu istimewa. Ada beberapa hal yang perlu kujelaskan. Kawan, jangan tersinggung. Ini semua demi kebaikanmu. Aku mengerti. Kawan, tenang saja. Aku pasti akan mengingatnya dengan baik. Keluargamu punya anak kembar. ASI pasti tidak cukup. Jadi kedua bayi harus diberi makan bergantian. Berikan makanan lain juga, seperti susu formula dan sebagainya. Dia berhenti sejenak menatap Shi Zhao dengan ekspresi kompleks. Tentu saja, susu formula agak mahal. Kalau memang tidak mampu, bisa dicampur dengan bubur beras. Hanya saja bayimu masih sangat kecil. Bubur nasi ini tidak bergizi. Setelah perawat selesai bicara, Shi Zhao terdiam sejenak. Langsung mengerti maksudnya. Saat menundukkan kepala, dia melihat tatapan Lin Muyu yang seketika meredup. Dia menggigit bibirnya ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Tentu saja minum susu formula. Apa yang baik untuk anak, itulah yang akan diminum. Aku hanya ingin mereka selamat dan sehat. Mendengar ini perawat tidak bisa menahan diri. Melirik Shi Zhao dengan heran. Kesan di hatinya kembali membaik. Dia mengangguk dan melirik Lin Muyu yang juga tampak terkejut. Sudut bibirnya mengembangkan senyuman. Yang kedua adalah mencuri susu. Perawat tampak agak senang melihat kebingungan mereka. Mencuri susu? Apa maksudnya? Apa yang harus kulakukan? Sebulan pertama, ASI akan lancar. Bayi masih sedikit makannya. Jadi ASI mudah tersumbat. Akan mengeras. Kalau tidak ditangani istrimu bisa demam dan masuk rumah sakit. Lalu bagaimana? Makanya harus mencuri susu. Kalau bayi tidak habis, kamu yang minum. Sembunyi-sembunyi kamu bantu sedot saja. Sangat mudah. Baik. Yang perlu diperhatikan hanya 2 hal ini. Sisanya tentang perawatan bayi sudah kuberitahu istrimu. Khususnya, kamu harus ingat ya. Jangan sampai ASI tersumbat dan dia demam. Shi Zhao sudah tidak ingat bagaimana dia mengangguk. Dan bagaimana mengantar perawat keluar. Kepalanya merinding saat tersenyum canggung pada Lin Muyu. Uhuk. Tenang saja. Pasti ada cara lain. Kalau perlu panggil dokter untuk membukanya. Tidak mungkin sampai aku yang melakukannya. Lin Muyu menundukkan kepala. Dalam pikirannya masih terus mengingat kata-kata yang baru saja diucapkan Shi Zhao padanya. Dia diam menunduk menatap tangannya sendiri. Tangan ini penuh bercak dan tidak indah.
Dia sendiri tidak suka melihatnya. Apalagi Shizao. Besok keluar rumah sakit. Pulang ambil baju adikmu waktu kecil untuk diubah. Kebetulan bisa dijadikan popok. 2 bayi. Kalian berdua pasti tidak nyaman mengurus. Kalau begitu pulang saja tinggal di sini. Adik kecilmu tidak sekolah di rumah juga tidak ada kerjaan. Kebetulan bisa bantu mengasuh bayi. Mencuci baju. Memberi susu. Bisa membantu segala hal. Kalau kalian berdua tidak mau juga tidak apa-apa. Ibu bisa bawa adik kecil tinggal bersama kalian juga sama saja. Bu, tentu saja aku mau. Hanya saja merepotkan ibu dan ayah.